Apa sih yang kita perlukan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu dan kesehatan reproduksi? Informasi dan layanan kesehatan berkualitas. Penguatan kebijakan nasional tentang program KB yang komprehensif dan berbasis hak. Perencanaan dan penganggaran kesehatan ibu dan KB yang terintegrasi di tingkat nasional maupun daerah. Angka kematian ibu dan angka prevalensi kontrasepsi modern merupakan bagian dari indikator pembangunan kesehatan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020 sampai 2024 serta tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs. Banyak capaian yang telah dihasilkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan program keluarga berencana. Akan tetapi, Indonesia masih menghadapi tantangan sebagai salah satu negara di Asia Tenggara dengan angka kematian ibu dan angka kelahiran total yang cukup tinggi. Permasalahan kematian ibu akan lebih terasa jika dilihat dari jumlah absolut ibu yang meninggal. Hampir 15.000 kematian ibu per tahun atau 2 kematian ibu setiap jamnya. Data SKAP 2019 menunjukkan masih tingginya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi sebesar 12,1% dan 17,5% kehamilan yang tidak diinginkan. Diperlukan upaya terobosan dalam pencegahan dan penanganan kegawat daruratan ibu, serta peningkatan keterjangkauan layanan program keluarga berencana. Kita mungkin sama-sama mencatat bahwa tingkat kematian ibu di Indonesia masih relatif cukup tinggi. Kita melihat bahwa dalam 2 dekade terakhir, kemajuan di dalam program KB sayangnya juga tidak seperti yang kita harapkan. Ini memang bukan hanya di Indonesia, tapi memang secara global mengalami stagnasi program KB. Padahal KB berkontribusi kira-kira sekitar 30% untuk penurunan kematian ibu. Dengan perencanaan penganggaran program kesehatan ibu dan KB yang baik, yang tepat sasaran, itu akan sangat membantu upaya-upaya penurunan kesehatan ibu, penurunan kematian ibu dan peningkatan program KB. Oleh karena itu UNFPA bersama-sama dengan pemerintah Republik Indonesia, dengan Bappenas, Kementerian Kesehatan dan BKKBN mencoba melakukan pendekatan yang agak berbeda di beberapa kabupaten dalam rangka perkuatan perencanaan dan penganggaran terpadu untuk program kesehatan ibu dan KB yang berbasis hak. Dari pembelajaran kami di 3 kabupaten pilot, banyak sekali hal-hal yang bisa kita catat, ya, baik yang mungkin pembelajaran yang positif maupun beberapa pembelajaran yang harus kita hindari. Pemerintah bekerja sama dengan UNFPA berupaya memperkuat proses perencanaan dan penganggaran terpadu kesehatan ibu dan KB berbasis hak yang mengacu pada 3 dokumen utama, yaitu Rencana Aksi Nasional untuk Kesehatan Ibu, Strategi Keluarga Berencana Berbasis Hak, dan Rencana Pembiayaan Pelaksanaan Program sebagai rujukan permodalan di 3 kabupaten kota percontohan. Terdapat 4 tahap dalam perencanaan dan penganggaran terpadu kesehatan ibu KB berbasis hak yang harus dilakukan. Pertama, advokasi kebijakan dan komitmen kepala daerah dan pejabat daerah lainnya. Kedua, lokakarya rencana aksi daerah. Ketiga, advokasi untuk memasukkan RAD ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah dan sinkronisasi RAD dengan rencana strategis OPD terkait, serta advokasi penetapan dasar hukum RAD. Dan keempat adalah lokakarya penjabaran RAD tahun ke-1 ke dalam rencana kerja tahunan Restra OPD. Pelaksanaan perencanaan dan penganggaran terpadu diharapkan dapat menghasilkan upaya strategis dari berbagai OPD yang saling mendukung, sehingga dapat menurunkan jumlah kematian ibu dan jumlah kelahiran, serta meningkatkan jumlah peserta KB, khususnya di kabupaten kota yang masih memiliki angka kematian ibu dan angka kelahiran total tinggi. Selain itu juga, meningkatkan kapasitas serta komitmen SDM pelaksana kegiatan di daerah. Pelaksanaan RAD didukung oleh sistem informasi monitoring kewaspadaan ibu terintegrasi berbasis website dan Android untuk penanganan cepat dan tepat kasus kegawat daruratan ibu yang dimulai dari pencegahan primer dengan mencegah wanita usia subur, pasangan usia subur beresiko agar tidak hamil sebelum risiko teratasi, pencegahan sekunder dengan mencegah ibu hamil mengalami komplikasi, pencegahan tersier
untuk mencegah ibu hamil dengan komplikasi agar tidak meninggal. Uji coba juga mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem informasi yang sudah ada di daerah dengan melibatkan Bapeda, Dinas Kesehatan, Dinas KB, dan RSUD di bawah pimpinan Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Perencanaan program kesehatan ibu dan keluarga berencana di tingkat daerah belum sepenuhnya dapat disusun secara terintegrasi dengan didasarkan pada data yang berkualitas. Sementara itu, daerah juga masih menghadapi tantangan. Tantangannya itu berupa kapasitas perencana program di tingkat provinsi dan kabupaten kota yang bisa dikatakan masih sangat bervariasi di dalam mereka melakukan penyusunan perencanaan penganggaran program yang terintegrasi. Nah, untuk menjalankan peran sebagai clearinghouse dan enabler, maka Bappenas di sini bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan, dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan BKKBN, UNFPA, dan perguruan tinggi melakukan penguatan kapasitas kelembagaan untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi di tingkat subnasional, yaitu melalui pemodelan di sejumlah kabupaten dalam upaya memperkuat program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis hak terintegrasi. Dari hasil pilot project perencanaan penganggaran kesehatan ibu keluarga berencana berbasis hak terintegrasi tahun 2017 sampai 2019 di 3 kabupaten, yaitu di Kabupaten Malang, Kabupaten Lahat, dan Aceh Barat, menunjukkan pentingnya upaya penurunan kematian ibu itu dilakukan secara terintegrasi lintas OPD. Artinya, isu kematian ibu ini tidak bisa selesai hanya oleh satu OPD, tetapi bisa diselesaikan secara lintas OPD, dan ini perlu didukung oleh kebijakan dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah. Untuk itu, maka membangun komitmen terutama dari pimpinan daerah itu menjadi pintu masuk untuk terjadinya proses perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antar OPD dalam menjawab isu kesehatan ibu dan keluarga berencana secara terpadu. Nah, komitmen ini tentunya perlu dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan dan penganggaran serta regulasi yang tentunya bisa memastikan semua proses itu dapat dilaksanakan secara terpadu lintas OPD. Selain itu, untuk mendukung analisis yang berkualitas dalam menyusun perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana secara terintegrasi, maka data yang berkualitas dan reliable menjadi hal penting untuk disediakan. Kemudian, yang penting juga adalah meningkatkan kapasitas aparat pemerintah daerah untuk melakukan analisis yang mendalam dan terstruktur dengan menggunakan data-data yang tadi sudah kita siapkan. Nah, inilah hal-hal yang juga menjadi penting untuk kita perlu perhatikan, yaitu memastikan proses perencanaan penganggaran terintegrasi ini bisa berjalan dengan baik, yaitu butuh suatu pendampingan, yaitu pendampingan yang intensif kepada pemerintah daerah, sehingga transfer of knowledge itu bisa berjalan secara efektif dan berkesinambungan. Nah, melalui pilot project 3 lokasi yang sudah dilakukan ini, hal-hal tersebut tadi yang sudah saya sebutkan itu menjadi kunci penting yang perlu diperhatikan dalam memastikan proses perencanaan dan penganggaran itu bisa terintegrasi dalam dan dapat dilaksanakan. Nah, Bappenas ini tentunya akan terus berupaya untuk menjaga kesinambungan upaya peningkatan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas untuk mendukung penurunan angka berkebutuhan KB yang tidak terpenuhi atau kita katakan unmet need, serta membantu keluarga untuk merencanakan kehamilan yang lebih baik sehingga bisa kita cegah itu yang namanya kematian ibu dan bayi. Dalam hal ini, Bappenas sebagai clearinghouse dan juga sebagai enabler perlu memastikan adanya keterpaduan lintas sektor, lintas aktor, dan juga lintas sumber pembiayaan, mulai dari proses perencanaannya, ini nanti dari awal, jadi proses perencanaan pembangunannya, termasuk nanti di dalam pelaksanaannya, sampai kepada pengendalian pelaksanaan pembangunannya. Sehingga program kegiatan yang dihasilkan ini dapat menjawab isu kematian ibu sebagai isu prioritas
yang sudah kita tetapkan di dalam RPJMN 2020-2024 dan juga untuk menjawab bagaimana komitmen kita di tingkat global dalam tujuan pembangunan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan RPJMN 2020-2024 untuk peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, terutama penguatan pelayanan kesehatan dasar atau kita katakan primary health care, dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif yang didukung oleh inovasi dan pemanfaatan teknologi. Adapun salah satu strategi yang akan dilakukan adalah melalui peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Diharapkan dengan adanya perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi antara program kesehatan ibu dan keluarga berencana dapat mendukung tercapainya 3 zeros pada tahun 2030. Apa itu 3 zeros? Yaitu 0 kematian ibu hamil dan melahirkan, 0 kebutuhan KB yang tidak terpenuhi, 0 kekerasan terhadap perempuan, serta praktek berbahaya lainnya. Selama proses pemantauan piloting di 3 kabupaten dan dari hasil evaluasi, kami mencatat ada beberapa pembelajaran baik yang dapat dijadikan rujukan untuk kabupaten-kabupaten lain bisa mereplikasi. Yang pertama terkait koordinasi. Dengan pendekatan ini, koordinasi berbagai sektor di tingkat kabupaten yang terlibat dalam program kesehatan ibu dan KB menjadi lebih baik, lebih terarah untuk mencapai tujuan strategis yang lebih terukur. Yang kedua, tentang bridging leadership. Dengan bridging leadership, tim di tingkat kabupaten memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menggalang komitmen pimpinan daerahnya masing-masing untuk lebih memperhatikan program kesehatan ibu dan KB. Di tingkat teknis, tim kabupaten mampu memiliki kemampuan perencanaan penganggaran yang lebih baik. Kemampuan problem solving analysis juga membantu untuk mengarahkan program KB dan kesehatan ibu dan KB menjadi lebih terarah. Kemampuan lain adalah budget mapping, di mana tim kabupaten mampu melakukan identifikasi gaps dan juga potensi-potensi overlap dalam penganggaran, sehingga kabupaten berhasil menyusun rencana anggaran daerah yang lebih efisien. Yang lain yang dihasilkan dari piloting ini adalah sistem informasi yang terkoordinasi yang disebut dengan SIMKIT. SIMKIT ini bukan hanya membantu dalam proses monitoring program, tapi juga membantu tim kabupaten dalam meningkatkan atau lebih efektif dalam proses rujukan kesehatan ibu dan KB. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, di negara kita ini dengan sistem desentralisasi, tujuan-tujuan nasional tidak akan tercapai tanpa kontribusi kabupaten. Kabupaten memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan sejauh mana tujuan-tujuan nasional itu bisa dicapai. Untuk itu UNFPA akan selalu dengan setia mendukung pemerintah Republik Indonesia segala upaya untuk perkuatan di tingkat kabupaten, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan KB, agar tidak ada lagi kematian ibu dan tidak ada lagi kebutuhan KB yang tidak terpenuhi. Adanya rencana aksi daerah melalui proses perencanaan dan penganggaran terpadu mendukung terlaksananya upaya peningkatan kualitas serta akses ke informasi dan layanan kesehatan ibu dan KB berbasis HAK. Inisiatif pengembangan integrasi perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana berbasis HAK di tingkat kabupaten menjadi salah satu bentuk inovasi yang dapat menjadi pembelajaran bagi daerah lainnya untuk melakukan replikasi atau adopsi program. Selain itu, melalui program ini diharapkan dapat ditingkatkan kesadaran berbagai pihak tentang situasi kesehatan reproduksi, khususnya yang terkait dengan kesehatan ibu dan keluarga berencana di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target-target prioritas yang sudah tercantum dalam RPJMN 2020-2024, yaitu upaya kita dalam menurunkan angka kematian ibu dari 305 per 100.000 kelahiran hidup menjadi 183 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2024.
Kemudian juga penurunan angka kebutuhan per KB yang tidak terpenuhi dari 10,6% ini dapat diturunkan menjadi 7,4% pada tahun 2024, serta target-target lain yang terkait dengan kesehatan ibu dan keluarga berencana. Selain itu, upaya ini juga dapat mendukung pelaksanaan major project percepatan penurunan stunting dan kematian ibu. Program ini terlaksana atas kerjasama Bappenas dengan UNFPA di bawah payung program kerjasama pemerintah Republik Indonesia dengan UNFPA siklus ke-9, siklus ke-9, periode tahun 2016-2020. Bappenas dalam program kerjasama ini berperan sebagai mitra pelaksana sekaligus sebagai Government Coordinating Agency yang bertanggung jawab mengkoordinasikan pelaksanaan, monitoring, evaluasi seluruh program. Pengembangan model integrasi perencanaan dan penganggaran terpadu untuk program kesehatan ibu dan keluarga berencana menjadi salah satu target output kedua untuk program KB berbasis hak terintegrasi pada program kerjasama Republik Indonesia dengan UNFPA tersebut. Apresiasi besar kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam persiapan, dalam perencanaan dan pelaksanaan sampai pemantauan dan evaluasi kegiatan ini. Tentunya uji coba model integrasi perencanaan dan penganggaran yang terpadu masih perlu disempurnakan dan terus dikembangkan agar tidak berhenti sebagai suatu bentuk uji coba saja. Untuk itu, inisiatif baik ini perlu ditindaklanjuti dengan penguatan model pendekatan yang sudah dikembangkan dan mempersiapkan berbagai instrumen, mekanisme, dan sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan secara lebih luas. Selain itu, yang tidak kalah penting adalah membangun komitmen daerah untuk terus dapat mengaplikasikan pendekatan perencanaan dan penganggaran yang sudah dibangun secara kontinu melalui pelaksanaan rencana aksi daerah sampai tingkat desa, serta upaya replikasi kegiatan ke daerah lain. Dan agar hal tersebut dapat terwujud, maka penguatan koordinasi dan ownership dari kementerian atau lembaga pelaksana juga perlu ditingkatkan, serta meningkatkan kapasitas para pelaku yang terlibat dalam penyediaan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana. Dengan demikian, upaya untuk menterpadukan perencanaan dan penganggaran program kesehatan ibu dan keluarga berencana tidak berhenti di tataran perencanaan saja, tapi juga sampai pada tataran implementasi sehingga dapat mendukung pencapaian target-target pembangunan yang sudah ditetapkan. Keterlibatan dan komitmen lintas sektor serta pemanfaatan data untuk perencanaan dan penganggaran yang terpadu menjadi kunci keberhasilan upaya penurunan kematian ibu di berbagai daerah di Indonesia.